Perkenalkan, nama saya Made Diksa Fitra dengan NIM 2151502011111125 akan menjelaskan tentang ARM Cortex A8. ARM mengacu pada Cortex A8 sebagai aplikasi prosesor. Prosesor tertanam yang menjalankan operasi kompleks sistem, yaitu aplikasi nirkabel, konsumen, ponsel, decoder, konsol game, dan sistem hiburan. Memiliki 3 unit fungsional dengan 13 stage pipeline untuk menjaga daya yang dibutuhkan seminimal mungkin untuk menyelesaikan masalah out of order yang membutuhkan logika ekstra sehingga memakan daya ekstra. SIMD terpisah dengan 10 stage pipeline. Berikut merupakan gambar ARM Cortex A8 block diagram. Instruction Fetch Unit untuk memprediksi aliran instruksi, mengambil instruksi dari cache instruksi L1 hingga 4 instruksi per siklus, ke buffer untuk decode pipeline. Unit pengambilan termasuk cache instruksi L1. Pengambilan instruksi spekulatif. Cabang atau instruksi ekspeksional menyebabkan pipeline flush. Tahapan yang pertama, alamat F0 menghasilkan alamat virtual, biasanya berikutnya secara berurutan. Bisa juga menjadi alamat target cabang. Yang kedua, F1 digunakan untuk mengambil instruksi dari cache instruksi L1 dalam alamat pengambilan paralel yang digunakan untuk mengakses larik prediksi cabang. Yang ketiga, data instruksi F3 ditempatkan dalam antrian instruksi. Jika prediksi cabang, alamat target baru dikirim ke generasi alamat satuan. Yang keempat, prediktor cabang sejarah global 2 tingkat. Penyangga target cabang atau BTB dan penyangga sejarah global atau GHB. Yang kelima, kembalikan tumpukan untuk memprediksi alamat pengirim subrutin. Yang keenam, dapat mengambil dan mengantri hingga 12 instruksi. Yang ketujuh, mengeluarkan instruksi 2 per 1. Instruction Decode Unit mendekode dan mengurutkan semua instruksi. Struktur pipa ganda. 2 instruksi dapat berkembang pada satu waktu. Pipe 0 berisi instruksi lama dalam urutan program. Instruksi berlangsung secara berurutan. Hasil ditulis kembali ke file register di akhir pipa eksekusi untuk mencegah WAR, melacak WAW, dan pemulihan dari flash kondisi langsung. Perhatian utama decode pipeline adalah pencegahan RAW. Instruction Processing Stage. Instruksi D0 dikompresi dan decode awal dilakukan. Decode instruksi D1 selesai. D2 tulis instruksi dan baca instruksi dari antrian yang tertunda. D3 berisi penjadwalan instruksi logika. Scoreboard memprediksi ketersediaan register menggunakan penjadwalan statis. Pemeriksaan bahaya. D4 decode untuk sinyal kontrol untuk integer menjalankan unit muat atau simpan. Integer Execution Unit. 2 saluran pipa simetris atau ALU, sebuah alamat generator untuk memuat dan menyimpan instruksi dan memperbanyak pipeline. Tahap pipa yang pertama E0 akses file register hingga 6 register untuk 2 instruksi. Yang kedua E1 barrel shifter jika diperlukan. Yang ketiga fungsi E2 ALU. Yang ketiga E3 jika diperlukan selesaikan aritmatika saturasi. Yang kelima E4 perubahan aliran kontrol diprioritaskan dan diproses.
Yang keenam, hasil E5 ditulis kembali ke file register. Dan yang terakhir, mengalihkan instruksi unit yang dirutakan ke pipa 0. Dilakukan dalam tahap E1 hingga E3 untuk menggandakan operasi akumulasi di E4. Load and store pipeline. Yang pertama, paralel dengan pipa bilangan bulat. Alamat memori S1 dihasilkan dari basis dan daftar indeks. Alamat E2 diterapkan ke array change. Yang beban E3, data dikembalikan dan diformat. Penyimpanan E3, data diformat dan siap untuk ditulis ke change. E4 memperbarui change L2 jika diperlukan. Hasil E5 ditulis ke file register. SIMD and floating point pipeline. SIMD dan instruksi floating point pass melalui integer pipeline. Diproses dalam pipeline 10 stage yang terpisah. Neon unit menangani instruksi SIMD menyediakan dua jenis dukungan floating point. Jika diimplementasikan, vektor floating point atau VFP melakukan IEEE 754 operasi floating point. Jika tidak, pisahkan perkalian dan tambahkan jalur pipa menerapkan operasi floating point. Sekian dari saya dan terima kasih.